Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zainul M. Tulungan selaku coach saya, Ibu Idayati selaku mentor, serta Bapak Erik Sutrindo selaku penguji dalam rancangan aktualisasi ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas Celomerto II pada tahun 2021. Perkenalkan, dengan saya Aulia Miftahujana, saya di sini menjabat sebagai dokter gigi di Puskesmas Celomerto II. Untuk tugas pokok dokter gigi itu sendiri berdasarkan Kemempan nomor 141 pada tahun 2003, yaitu memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Selanjutnya, untuk identifikasi isu, di sini saya mendapatkan 3 isu, yaitu yang pertama, belum terlaksananya program pemeriksaan gigi dan mulut pada ibu hamil atau sering dikenal dengan ANC terpadu antara Poligigi, Poli KIA, dan juga GISI pada tahun 2021 di Puskesmas Celomerto II. Untuk isu yang kedua, yaitu kurang optimalnya program UKGS tingkat SD pada masa pandemi COVID-19 tahun 2021 di Puskesmas Celomerto II. Dan isu yang ketiga yaitu belum optimalnya pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas Celomerto II pada tahun 2021. Dari ketiga isu tersebut, selanjutnya dilakukan penetapan isu dengan analisis USG. Di sini setelah dilakukan scoring, untuk skor ini sudah dilakukan diskusi dengan mentor, didapatkan skor paling tinggi yaitu pada isu ketiga, belum optimalnya pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas Celomerto pada tahun 2021. Selanjutnya dari isu masalah tadi dilakukan analisis akar masalah dengan fishbone, yaitu dari segi didapatkan belum adanya perawat gigi, dari segi material didapatkan belum adanya diagram alur pelayanan gigi dan mulut, selain itu juga belum adanya lembar odontogram. Dari segi metode, yaitu belum adanya SOP pelayanan gigi dan mulut, serta belum ada media sosialisasi tentang pelayanan gigi dan mulut. Dari segi environment, yaitu masyarakat banyak yang belum tahu bahwa adanya pelayanan gigi dan mulut di Puskesmas Celomerto II. Selain itu, mindset masyarakat yang menganggap kesehatan gigi dan mulut tidak terlalu penting, juga dengan adanya pandemi COVID-19 merupakan salah satu akar masalah dari segi environment. Selanjutnya dilakukan gap analysis. Untuk kondisi saat ini sudah disebutkan dalam akar masalah sebelumnya. Untuk kondisi yang diharapkan yaitu adanya tenaga perawat gigi, adanya alur pelayanan kesehatan gigi dan mulut, adanya lembar odontogram pada rekam medis, adanya SOP pelayanan kesehatan gigi dan mulut, adanya media sosialisasi tentang kesehatan gigi dan mulut, dan juga masyarakat mengetahui bahwa telah dibuka pelayanan kesehatan gigi dan mulut, mindset masyarakat bahwa kesehatan gigi dan mulut itu penting, serta masyarakat tidak takut untuk periksa ke dokter gigi di masa pandemi. Untuk alternatif solusinya yaitu yang pertama pengadaan tenaga perawat gigi, yang kedua pembuatan diagram alur pelayanan kesehatan gigi dan mulut, yang ketiga pengadaan alat dan bahan poli gigi, selanjutnya yaitu pembuatan draft SOP pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pembuatan media sosialisasi tentang pelayanan kesehatan gigi dan mulut bisa berupa standing banner dan brosur atau leaflet. Selanjutnya yaitu pemberitahuan ke masyarakat dengan memberikan penyuluhan tentang kesehatan gigi dan mulut. Selanjutnya juga melakukan penyuluhan setelah mensosialisasikan bahwa adanya konsultasi online atau teledentistry. Dari alternatif yang sudah disebutkan, didapatkan 3 gagasan kreatif, dan selanjutnya dilakukan analisis dengan metode SMART, didapatkan yaitu skor paling tinggi untuk gagasan kreatif yang pertama, optimalisasi pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas Celomerto II pada tahun 2021 dengan skor 23. Untuk skor yang kedua yaitu dengan gagasan kreatif yang kedua, peningkatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dengan penambahan tenaga perawat gigi di Puskesmas Celomerto II pada tahun 2021. Dan yang terakhir yaitu peningkatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dengan pemenuhan alat dan bahan di poli gigi dengan skor 17. Untuk milestone-nya itu sendiri, untuk gagasan kreatif yang pertama bisa dilakukan untuk habituasi, yaitu pada jangka pendek 30 hari. Untuk gagasan kreatif yang kedua bisa dilakukan pada jangka menengah selama 6 bulan. Dan gagasan kreatif yang ketiga bisa dalam jangka panjang, yaitu 1 tahun. Berikut merupakan daftar kegiatan dalam rancangan aktualisasi saya, yaitu ada 6.
Langsung saja ke kegiatan yang pertama, yaitu pembuatan draft SOP pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Dengan tahapan kegiatan yang pertama, saya mempersiapkan format dan panduan SOP dan juga berkonsultasi dengan kepala puskesmas. Untuk selanjutnya, saya membuat draft SOP pelayanan kesehatan gigi dan mulut, serta merevisi draft SOP jika diperlukan. Untuk keterkaitannya dengan nilai aneka, yaitu yang pertama akuntabilitas, saya bertanggung jawab atas pembuatan draft SOP ini. Nasionalismenya saya melakukan musyawarah dengan kepala puskesmas. Etika publiknya saya melakukan musyawarah dengan bahasa yang sopan dan santun. Serta komitmen mutunya saya membuat draft SOP secara efektif dan efisien. Dan anti korupsinya saya jujur dalam pembuatan draft SOP ini. Selanjutnya, untuk keterkaitan substansi dengan kedudukan serta peran PNS dalam NKRI, yaitu ada manajemen ASN, jadi merupakan dasar tanggung jawab ASN dalam melakukan pelayanan ini. Untuk outputnya ada draft SOP dan juga notulen pada saat diskusi. Untuk kegiatan yang kedua, yaitu pemasangan diagram alur pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Tahapan kegiatannya yang pertama saya mempersiapkan desain diagram, selanjutnya berkonsultasi dengan kepala puskesmas, lalu mencetaknya di percetakan. Selanjutnya yaitu memasang diagram alur, serta merevisi diagram alur jika diperlukan. Untuk keterkaitannya dalam substansi nilai aneka, yang pertama akuntabilitas, yaitu saya bertanggung jawab atas pembuatan diagram alur ini. Nasionalismenya saya melakukan musyawarah dengan kepala puskesmas. Etika publiknya saya melakukan konsultasi dengan bahasa yang sopan dan santun. Untuk komitmen mutunya saya membuat diagram alur dengan jelas, serta anti korupsinya saya mencetaknya secara tepat waktu. Untuk keterkaitannya PNS dalam NKRI yaitu ada pelayanan publik. Jadi dengan adanya diagram alur didapatkan dapat memudahkan pasien dalam menuju poli yang dikehendaki. Untuk outputnya itu sendiri yaitu tersedianya diagram alur pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Kegiatan yang ketiga yaitu pembuatan media sosialisasi tentang pelayanan kesehatan gigi dan mulut serta konsultasi online atau teledentistry berupa standing banner dan brosur atau leaflet. Yang pertama tahapan kegiatannya yaitu saya menyiapkan materi tentang pelayanan kesehatan gigi dan mulut dan juga teledentistry, lalu berkonsultasi dengan kepala puskesmas. Setelah itu saya membuat desain standing banner dan juga brosur atau leaflet, selanjutnya untuk dicetak di percetakan. Jika diperlukan untuk merevisi desainnya, dilakukan previsi. Keterkaitannya dengan nilai aneka, yaitu yang pertama akuntabilitas, saya bertanggung jawab atas pembuatan media ini. Nasionalismenya saya melakukan musyawarah dengan kepala puskesmas. Etika publiknya saya menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam pembuatan media ini, serta komitmen mutunya saya berinovasi untuk membuat media ini, dan anti korupsinya saya membuat media sesuai dengan anggaran. Untuk keterkaitannya dengan NKRI yaitu Wall of Government dan juga pelayanan publik, jadi berkoordinasi dengan Promkes untuk menunjang pelayanan publik. Untuk outputnya itu sendiri yaitu tersedianya media sosialisasi berupa standing banner dan juga brosur atau leaflet. Untuk kegiatan yang keempat yaitu penyuluhan di dalam gedung. Untuk tahapan kegiatannya yaitu saya menyiapkan media sosialisasi, waktu, tempat, serta sasaran untuk berkoordinasi dengan bagian Promkes. Selanjutnya dilakukan penyuluhan di dalam gedung yaitu di ruang tunggu pasien, serta melakukan tanya jawab dengan sasaran terkait kesehatan gigi dan mulut dan konsultasi online atau teledentistry. Untuk keterkaitannya substansi dengan nilai aneka, yaitu akuntabilitasnya saya bertanggung jawab atas penyuluhan ini, nasionalismenya saya tidak membeda-bedakan sasaran, etika publiknya melakukan penyuluhan dengan bahasa yang sopan dan santun, komitmen mutunya saya berinovasi untuk melakukan penyuluhan, dan anti korupsinya saya jujur dan peduli. Untuk keterkaitannya substansi dengan kedudukan serta peran PNS dalam NKRI, yaitu Wall of Government dan pelayanan publik, saya berkoordinasi antar pihak serta dengan penyuluhan didapatkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Untuk outputnya itu sendiri yaitu tersampaikannya materi penyuluhan tentang konsultasi online dan juga kesehatan gigi dan mulut. Untuk kegiatan yang kelima yaitu sama, namun bedanya ini penyuluhan dilakukan di luar gedung. Tahapan kegiatannya menyiapkan media sosialisasi, waktu, tempat, dan juga sasaran, selanjutnya berkoordinasi dengan bagian Promkes dan bidan desa, lalu melakukan penyuluhan di lapangan atau di desa, selanjutnya melakukan tanya jawab dengan sasaran terkait kesehatan gigi dan mulut dan juga konsultasi online.
Untuk keterkaitan substansi nilai aneka, yaitu yang pertama akuntabilitas, saya bertanggung jawab atas kegiatan ini. Nasionalismenya, yaitu saya tidak membeda-bedakan sasaran. Etika publiknya, saya melakukan penyuluhan dengan bahasa yang sopan dan santun. Komitmen mutunya, saya berinovasi melakukan penyuluhan ini. Dan anti korupsinya, saya jujur dan peduli. Sedangkan keterkaitan substansi serta peran PNS dalam NKRI yaitu ada whole of government dan pelayanan publik. Jadi saya berkoordinasi antar pihak serta dengan penyuluhan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Untuk outputnya itu sendiri yaitu tersampaikannya materi penyuluhan tentang kesehatan gigi dan mulut dan juga konsultasi online. Dan kegiatan yang terakhir yaitu pembuatan lembar odontogram pada rekam medis. Dengan tahapan kegiatan, yang pertama saya membuat desain lembar odontogram sesuai format dan panduan yang sesuai. Selanjutnya saya mengkonsultasikan dengan kepala puskesmas. Setelah itu dilakukan pencetakan lembar odontogram di percetakan dan dilanjutkan merevisi lembar odontogram jika diperlukan. Untuk keterkaitan substansinya dengan nilai aneka, yaitu akuntabilitas, saya bertanggung jawab atas pembuatan lembar odontogram ini. Nasionalismenya saya bermusyawarah dengan kepala puskesmas. Etika publiknya saya melakukan musyawarah dengan bahasa yang sopan dan santun. Komitmen mutunya saya membuat odontogram yang efektif dan efisien. Dan anti korupsinya saya jujur dalam membuat lembar odontogram ini. Untuk keterkaitan substansinya dalam NKRI yaitu manajemen ASN, jadi menunjang dokter gigi dalam menuliskan data pemeriksaan sesuai dengan keadaan gigi dan mulut. Dengan outputnya yaitu adanya lembar odontogram gigi dan mulut pada rekam medis di Puskesmas Salomerto II. Dari keenam kegiatan yang sudah disebutkan sangat berkaitan dengan visi misi dan juga nilai di Puskesmas Salomerto II, yaitu dengan visi terwujudnya pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau menuju Salomerto sehat. Dan juga misi Puskesmas Salomerto II, yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, meningkatkan kualitas sumber daya puskesmas secara optimal, menggerakkan pembangunan kesehatan dengan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja secara terpadu dan berkelanjutan. Serta untuk tata nilainya itu yaitu KDI, kerjasama, disiplin, dan juga integritas. Untuk dampak pemecahan isunya itu sendiri, yang pertama bagi individu yaitu dapat meningkatkan kemampuan bagi dokter gigi dalam berinovasi menyelesaikan isu permasalahan. Selain itu juga dapat menerapkan nilai-nilai dasar ASN yaitu nilai aneka. Untuk organisasinya yaitu dapat terwujudnya visi dan misi Puskesmas Salomerto II, serta dampak bagi masyarakatnya yaitu masyarakat dapat mendapatkan pelayanan secara optimal dan juga mendapatkan pelayanan yang profesional dan prima. Untuk jadwal rencana kegiatan di bulan September minggu keempat yaitu dilakukan pembuatan draft SOP pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Untuk pemasangan diagram alur pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilakukan pada minggu pertama bulan Oktober. Untuk pembuatan media sosialisasi tentang pelayanan kesehatan gigi dan mulut, serta konsultasi online atau teledentistry berupa standing banner dan brosur atau leaflet, dilakukan pada minggu ke-1 dan minggu kedua pada bulan Oktober. Untuk penyuluhan di dalam gedung dilakukan minggu ke-3 bulan Oktober, penyuluhan di luar gedung dilakukan pada minggu pertama bulan November, dan pembuatan lembar odontogram pada rekam medis dilakukan pada minggu ke-4 bulan Oktober. Untuk identifikasi kendala dan rencana antisipasi, yang pertama yaitu ketidaksesuaian format SOP, media banner dan brosur, diagram alur dan juga lembar odontogram, serta keterbatasan dana, dilakukan antisipasi dengan berkoordinasi dengan kepala puskesmas terkait format dan mendiskusikan dana yang akan digunakan. Untuk kendala yang kedua yaitu peserta kurang memahami materi penyuluhan. Dilakukan antisipasi yaitu menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat, disesuaikan dengan sasaran yang akan dituju. Dan kendala yang ketiga yaitu ketidaksesuaian format SOP, diagram alur odontogram, banner, dan leaflet pada saat melakukan pencetakan. Dilakukan antisipasi yaitu melakukan pengecekan ulang sebelum kantor percetakan mencetak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.